Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Mungkin yang pertama adalah untuk Pak Sony. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sudah kami rangkum dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mirip atau sama. Jadi kita jadikan satu saja. Baik, yang pertama Pak Sony, apa yang harus dilakukan oleh stakeholder terkait dengan meyakinkan masyarakat bahwa angkutan umum aman dari sisi kesehatan? Ini mungkin juga bisa berkaitan dengan Dr. Hargo. Kemudian pada skema new normal ada pelonggaran transportasi. Ini berkisar 50-70%. Terjadi shift kendaraan pribadi, terjadi perubahan ya terhadap penggunaan kendaraan pribadi. Bagaimana mitigasinya terhadap resiko COVID-19? Kemudian yang ketiga, perubahan perilaku bisa dilakukan dengan rekayasa atau behavior engineering. Apa saran Bapak yang bisa dilakukan? Ini kita berharap kepada regulator ya, pemerintah, apa yang bisa disampaikan. Mungkin itu Pak Sony, ada 3 pertanyaan bisa dijawab atau diskusikan. Silakan Pak. Ya, ini mungkin terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaannya. Ya, mungkin ini juga Pak Samuel juga bisa jawab ya sebenarnya. Ya, ini juga karena topik saya sama Pak Sam ya berdekatan gitu ya. Nah, pertanyaan pertama gitu, apakah untuk meyakinkan masyarakat ya angkutan umum itu cukup aman? Ini tidak mudah ya. Karena secara culture kita itu memang belum berbudaya angkutan umum. Ya, jadi ada sedikit saja gangguan pada angkutan umum, ya itu akan sangat mudah membuat orang makin menjauhi angkutan umum. Kenapa saya katakan demikian? Karena ya mungkin saya sedikit ke belakang, ya Indonesia membangun itu bersamaan dengan masuknya mobil-mobil pribadi. Ya mudahnya saja Toyota masuk ke Indonesia tahun 70-an. Indonesia mulai membangun tahun 70-an. Artinya apa? Orientasi pembangunan kita adalah orientasi pembangunan untuk kendaraan pribadi. Nah, begitu kita menyadari betapa repotnya kemacetan, sehingga akhirnya kita mencoba memindahkan kembali ke angkutan umum, kita setengah mati. Ya, contohnya saja misalnya kereta api komuter di Jakarta itu tahun 80 itu hanya untuk kelas menengah ke bawah. Mudahnya kita lihat hampir semua stasiun kereta api Jabodetabek itu terletak di belakang kantor, bukan di pintu utama kantor. Itu salah satu indikasi bahwa kita belum berpihak ke angkutan umum. Ya, kita membangun MRT ya butuh waktu 30 tahun lebih sampai MRT terbangun. Jadi memang sangat sulit. Nah, sekarang angkutan umum pun disinyalir dianggap sebagai media yang efektif untuk penyebaran virus. Ya, di era new normal ini ya, kalaupun nanti kita buka angkutan umum, tidak serta-merta orang akan naik. Ya, yang sebelumnya memang tidak pernah naik atau jarang naik, begitu ada pandemi ini mungkin akhirnya tidak naik sama sekali. Ada yang mengatakan ya sudah dimatikan saja angkutan umum, bergerak ke angkutan online dan segala macam. Ya, Indonesia belum waktunya untuk seperti itu. Ya, angkutan umum tetap dibutuhkan di negara kita. Sekarang pertanyaannya adalah apa yang dilakukan? Ya, yang dilakukan adalah memang harus dari semua pihak. Dari pemerintah meyakinkan bahwa standar protokol kesehatan itu bisa dilakukan di angkutan umum. Kita di sini kita bicara tentang angkutan umum perkotaan, ya. Angkutan umum perkotaan relatif lebih sulit ya untuk menetapkan standar protokol kesehatan. Ya kan itu sangat dekat dengan masyarakat, sangat mudah diakses oleh masyarakat, kontrolnya sulit. Ya, dibandingkan dengan kereta api, ya, pesawat, apalagi angkutan laut. Ya, ini jadi hal yang perlu jadi perhatian. Jadi konsistensi pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan di angkutan umum itu menjadi hal yang mutlak. Nah, agar angkutan umum itu bisa survive dengan dukungan pemerintah, dengan kondisi sekarang, maka pemerintah harus memberi bantuan subsidi buat angkutan umum. Ya, jangan kita memberikan penekanan angkutan umum untuk membuat prosedur kesehatan, protokol kesehatan, tapi dilepas begitu saja.
Ya, saya setuju kata Bu Ani tadi gitu. Bukan masalah load faktornya yang diutak-atik gitu. Diizinkan sampai 50, sampai 70, bukan di situ intinya sebenarnya. Ya, tetap saja ya physical distancing-nya nggak tercapai. Tetapi bagaimana angkutan umum bisa survive ya dengan berapapun jumlah penumpangnya. Itu penting ya. Kalau angkutan umum bisa survive ya, maka edukasi ke masyarakat pun akan jauh lebih mudah. Ini yang sebenarnya saya selalu menggarisbawahi bahwa keberpihakan pemerintah terhadap angkutan umum masih belum maksimal, ya seperti itu. Kemudian juga ini tentang kelonggaran, ada mitigasi segala macam. Nah, kalau saya di sini melihatnya adalah kita kembali lagi ke basic transport need kita, ke basic transport demand kita. Kita melakukan pergerakan buat apa? Nah, sekarang yang sebenarnya kita dorong adalah kalau suatu pergerakan itu tidak harus membebani jalan, ya lakukan. Kalau misalnya pergerakan itu tidak membebani jalan dan tidak menyebabkan kemacetan, ya lakukan. Kalau kalau pemenuhan kebutuhan itu ya bisa dilakukan tanpa harus melakukan perjalanan, ya dilakukan gitu. Ya, ini jadi penting gitu. Karena apa? Pertama dari sisi kesehatan, transportasi umum masih belum 100% aman, ya. Kemudian yang kedua masih butuh subsidi, ya. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengefisiensikan pergerakan orang, entah itu angkutan umum atau angkutan pribadi, ya, menjadi hal yang lebih produktif, ya. Jadi ini yang harus kita dorong. Gitu. Jadi program mitigasinya itu adalah mendorong, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan non bergerak. Ya, makanya ini perlu didukung ya, angkutan-angkutan pengantaran barang, kemudian kerja di rumah ya, yang didukung dalam hal ini adalah kapasitas internetnya harus lebih baik, lebih murah, terus kemudian kemudahan-kemudahan lain untuk misalnya untuk anak sekolah ya, dikasih media karena maaf saja ya untuk anak sekolah ini ya banyak keluhan untuk pendidikan dasar dan menengah itu kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan dari rumah. Kalau kita lihat, ya mereka kesulitan karena apa? Karena sekarang banyak berpikiran yang namanya belajar dari rumah atau kuliah dari rumah itu memindahkan ruang kelas ke komputer. Itu salah. Kita bukan memindahkan ruang kelas ke komputer. Kalau memindahkan ruang kelas ke komputer, itu ibaratnya saya 2 jam ngobrol sendiri ke komputer. Itu nggak akan efektif. Ya, atau guru ngobrol 2 jam sendiri di depan laptop, itu juga tidak akan efektif. Perlu ada cara tersendiri. Karena beda cara belajar secara daring dengan belajar secara offline. Nah, ini perlu ada dorongan dari pemerintah, ya pemikiran dari pemerintah, mungkin juga dari akademisi, bagaimana sih metode daring yang cukup efektif, ya seperti itu. Ya, sama juga ya terkait dengan perubahan perilaku. Yang kita dorong di sini adalah ya akhirnya di normal ini adalah kita meminimalkan pergi keluar rumah. Ya, kita memaksimalkan potensi teknologi komunikasi dan informasi. Ya, jadi bagaimana caranya ya perubahan behavior itu ya tetap terpenuhi kebutuhannya dengan meminimalkan pergerakan keluar rumah. Gitu. Ya, ini salah satu yang mungkin bisa saya masukkan. Mungkin dari Pak Samuel bisa nambahkan, ya, karena ini hampir terkait juga dengan topik yang beliau sampaikan. Terima kasih Pak. Mungkin itu aja dulu. Ya. Baik, terima kasih Pak Sony. Jadi nanti memang bisa dilanjutkan juga dengan Bu Ani, kemudian Pak Sem. Tapi ini ada beberapa hal yang untuk berikutnya untuk Bu Ani. Sebelumnya makasih Pak Sony. Bu Ani, ini ada beberapa pertanyaan. Ini masalah problem di angkutan umum, terutama untuk komuter, tidak sepadannya permintaan dan ketersediaan di lebih besar dari PDS ya. Bagaimana agar bisa tetap terapkan kebijakan pembatasan. Kemudian yang kedua, angkot atau angkutan kota sukar untuk menerapkan protokol kesehatan karena luasnya terbatas. Mungkin tadi juga udah disinggung juga, tapi mungkin ini lebih detail karena keterbatasan ruang di dalam angkot itu sendiri. Dan ini juga akan tentunya berdampak terhadap pengusahanya sendiri. Jadi si pemilik angkot itu sendiri yang selama pandemi ini mengalami mau di tanda petik mengalami kebangkrutan lah. Dan ini juga yang ketiga adalah apa solusinya
terhadap dari berbagai operator yang terdampak akibat dari pandemi ini untuk bisa tetap eksis melakukan kegiatannya. Silakan Bu Ani. Ya. Baik, terima kasih Pak Imam. Ada 3 pertanyaan. Ini pertanyaannya sulit juga. Ini mestinya ke Pak Sony kelar nih jawabannya. Untuk kaum muda, memang Pak, di tulisan saya, di situ saya juga mengatakan bahwa yang masyarakat pengguna itu dalam kondisi sekarang ini itu yang ketergantungan terhadap public transport yang sangat besar itu yang mengalami banyak kendala. Kendalanya apa? Yang tadi Pak Sony katakan untuk transportasi perkotaan ya. Kendalanya adalah ketidakpastian keberangkatan. Itu udah jelas tuh, ketidakpastian keberangkatan angkutan umum itu. Karena adanya pembatasan kapasitas, ya, pengurangan kapasitas. Misalnya saya sudah sampai di stasiun, tiba-tiba saya menjadi orang yang ke 51%. Artinya saya harus menunda perjalanan saya, dan ini menambah waktu tunggu saya di stasiun. Nah, itu memang tidak mudah menyeimbangkan antara demand dan supply ini. Ya. Nah, tadinya saya berpikir, kalau sekarang ini menjadi suatu masa transisi, maka data seperti ini menjadi suatu masukan yang sangat berharga bagi pemerintah dan bagi operator untuk membenahi ulang. Karena dampak selain para pengguna, operator juga terdampak. Bagaimana mereka harus beroperasi menjalankan public transport dengan biaya yang hanya sekian persen itu. Dan tadi di awal slide saya, Menteri Perhubungan itu juga sudah mengakui bahwa memang perlu dilakukan subsidi. Jadi ada green light lah. Ada green light. Mudah-mudahan green light ini sebetulnya sudah lama, karena sudah tertuang juga di dalam undang-undang bahwa public transport itu dikelola oleh pemerintah. Artinya banyak yang harus difikirkan oleh pemerintah terhadap keberlangsungan public transport. Nah, yang jadi masalah adalah yang tadi saya katakan juga, bagaimana dengan public transport yang dikelola oleh swasta. Ya, public transport yang dikelola oleh swasta. Ini yang betul-betul perlu pembenahan agak berat, ya, agak berat karena kapasitasnya harus dikurangi dan segala macam. Nah, kalau saya boleh mengambil contoh, misalnya saya melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bandung. Saya bisa milih dengan travel, ya, travel yang kapasitasnya 14 orang atau hanya 8 orang. Nah, kalau saya milih yang 8 orang, maka biayanya sekian. Waktu tempuhnya nggak berbeda jauh, tetapi kalau kita melihat kenyamanan dan kita tidak mempermasalahkan biaya, maka saya akan mengambil yang 8 seat, ya, karena di situ lebih nyaman, masih bisa segala macam. Tetapi bagaimana dengan operator-operator lain yang tidak bisa memperlakukan atau memberlakukan aturan seperti itu, ya. Jadi memang saya rasa operator juga sakit kepala ini, ya, sedang sakit kepala untuk mensikapi atau memasuki nanti untuk new normal ini, dan waktunya pendek sekali kalau kita lihat kalau pemerintah itu akan masuk ke new normal setelah fase kelima ini selesai. Nah, itu saya rasa yang bisa saya rangkum dari 3 pertanyaan tadi, bahwa keseimbangan itu memang belum bisa dilaksanakan untuk saat ini, tetapi itu menjadi pekerjaan rumah, ya, menjadi pekerjaan rumah baik operator maupun kita akademisi memberikanlah sumbang saran bagaimana public transport itu harus di dua atau 3 pertanyaan.
Yang pertama adalah gimana strategi yang tepat yang dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dalam angkutan umum. Karena saat ini banyak himbauan-himbauan yang intinya lebih baik naik kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan angkutan umum. Yang kedua adalah apa saja upaya agar dapat kebijakan ini bisa di follow up terhadap semua pihak yang berwenang untuk menegakkan kedisiplinan terhadap pengguna angkutan umum. Kemudian dampak angkutan umum terhadap orang dan barang, tentunya ini bisa juga berpengaruh terhadap perubahan nilai atau harga, sehingga terjadi peningkatan. Nah, angkutan umum ini akan kembali, kalau kita bicara angkutan umum saat ini akan kembali lagi seperti sedia kala, yaitu penuh dan sebagainya. Bagaimana solusinya? Silakan Pak Sam. Oke, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab. Walaupun sebenarnya pertanyaan pertama ini sudah dijawab sebenarnya oleh Pak Sony mengenai strategi yang tepat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat untuk angkutan umum. Saya berpendapat bahwa marilah kita menggunakan momen pandemi ini untuk memperbaiki angkutan umum kita. Begitu. Artinya begini, kita bisa melihat contoh yang baik mengenai angkutan umum di luar, yang dikelola secara profesional walaupun dimiliki oleh pemerintah. Namun saya juga setuju bahwa untuk mengelola angkutan umum dengan baik harus perlu subsidi dan pendampingan pemerintah. Nah, saya kasih contoh, di luar itu angkutan umum itu dipasang-pasangi iklan, dan iklan itu dibayar, gitu kan? Nah, mungkin kita bisa melakukan itu, kenapa tidak, begitu kan? Jadi sehingga karena saya juga mengerti bahwa dengan mensubsidi angkutan umum tentu menambah beban bagi pemerintah, dan itu memang harus dihitung ulang. Jadi itu yang saya pikir. Nah, bayangkan kalau misalnya begini, walaupun ada pandemi, tapi seperti yang diterangkan tadi, bahwa ini ada dua yang tarik-menarik. Yang pertama adalah ekonomi, dan yang kedua adalah humanity atau kemanusiaan. Nah, kalau kita kalau memang betul kita menginginkan supaya masyarakat menggunakan angkutan umum, walaupun ini juga akan jadi perdebatan, karena saya juga tetap menganjurkan bahwa kalau pekerjaan bisa lakukan di rumah. Tapi, kalaupun memang terpaksa harus memakai angkutan umum, maka marilah kita benahi angkutan umum itu supaya lebih humanity, supaya lebih ke kemanusiaannya. Begitu. Artinya begini, kita butuh angkutan umum yang reliable, yang misalnya tepat waktu. Tadi memang sudah dikatakan oleh Ibu Indra bahwa kalau tidak tepat waktu terus, misalnya siapa yang mau naik, apalagi kalau misalnya saya jadi ke 51% yang harus menunggu sampai itu. Jadi kalau di luar kita lihat misalnya di jam sibuk, angkutan umum itu ada tiap 6 menit, misalnya. Nah, sehingga kalau pelayanannya prima, kemudian kita menerapkan semua protokol COVID dengan higienitas yang tinggi untuk angkutan umum. Nah, jika memang begitu, maka dan kita perlu ingat bahwa betul banyak orang berpindah ke mobil, tapi bagi yang mampu. Pak Sony kan tadi sudah membagi masyarakat kita terhadap dua. Ada yang tidak mampu, yang artinya captive. Captive itu artinya tidak mungkin beralih ke angkutan pribadi kecuali numpang temannya, yang tidak mungkin numpang temannya setiap hari kan. Nah, terpaksa mereka memang harus menggunakan angkutan umum. Tapi kalau saya jadi mereka, saya tetap akan berpikir, mana dong angkutan umum yang bisa saya naiki, tapi saya tetap selamat begitu. Saya juga tidak mau saya tidak selamat misalnya. Nah, jadi memang harusnya kita selalu mengambil sesuatu yang positif dari pandemi ini. Saya setuju seperti Pak Sony bilang. Yang positif dari itu, nah kalau selama ini kita tidak berpihak ke angkutan umum, nah marilah pemerintah mulai lebih peduli terhadap angkutan umum dengan membenahi angkutan umum tersebut. Begitu, membenahi dia jadi lebih humanity, lebih berkemanusiaan kira-kira tanpa mengorbankan ekonomisnya.
Itu. Kemudian pertanyaan kedua tadi, jadi itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kebijakan yang harus di follow up pemerintah, ya sama. Itu sudah menjawab sekalian pertanyaan kedua, bahwa saya setuju memang tidak mungkin kalau tidak ada subsidi, karena apalagi untuk swasta mereka akan gulung tikar memang. Begitu. Jadi ya kebijakan pemerintah adalah melakukan subsidi, tapi alangkah baiknya juga pemerintah mengizinkan angkutan umum itu untuk misalnya dipasangi iklan begitu, sehingga ada pendapatan lain selain ya yang mungkin saja dipasangi iklan itu. Oke, terima kasih. Tadi saya tidak bisa unmute. Saya mohon maaf, mungkin karena signal saya tadi keluar. Jadi itu yang pertanyaan kedua, dan kemudian pertanyaan ketiga, dampak COVID terhadap angkutan umum dan terhadap angkutan barang. Oh, kalau itu saya pikir sudah jelas dalam slide pertama tadi. Saya sudah menjelaskan bahwa kalau memang COVID akan terus berlangsung dan kita dalam keadaan seperti sekarang, maka yang pasti angkutan umum itu akan gulung tikar jika tidak ada perlakuan khusus terhadap mereka. Dan juga bahkan taksi online yang awalnya menjadi primadona, apalagi kalau di daerah. Nah, kita di daerah terus terang belum punya kereta begitu. Oke, terima kasih. Wah, saya beberapa kali putus. Apakah saya bisa didengar? Oke, terima kasih. Nah, jadi itu. Kemudian pertanyaan ketiga adalah dampak terhadap angkutan orang dan angkutan barang. Seperti dalam slide awal tadi, kita sudah melihat bahwa angkutan orang dan angkutan barang akan menurun. Nah, memang ada jadi pertanyaan, loh bukannya angkutan barang harusnya naik karena banyak orang yang stay at home, banyak orang yang tinggal di rumah. Memang betul, tapi juga kita tidak boleh lupa hukum ekonomi yang mengatakan bahwa angkutan barang itu akan banyak beredar manakala ekonomi masyarakat kuat dan tenaga kerja artinya pengangguran kurang. Nah, di masa COVID ini, rasanya tenaga kerja tidak akan begitu kuat, ekonomi kita juga tidak akan begitu kuat. Dan hal itu yang nanti juga akan berdampak pada lalu lintas barang. Begitu, jadi saya pikir seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Mohon maaf untuk sinyal saya yang putus nyambung. Baik, terima kasih Pak Sam. Kemudian ini Pak Dr. Lahargo, ada dua pertanyaan mungkin yang Bapak bisa sampaikan ke kami. Yang pertama adalah, bagaimana cara merangsang pikiran untuk dapat menghilangkan paranoid terhadap kondisi saat ini? Kemudian yang kedua adalah, saat ini ketakutan masyarakat untuk ke rumah sakit. Bagaimana solusinya?
apa yang segera bisa disiapkan rumah sakit agar masyarakat nyaman untuk bisa memeriksa diri. Silakan Pak Dr. Argo. Ya, terima kasih buat dua pertanyaannya. Yang pertama, ketika kita merasa khawatir, merasa cemas, takut, atau paranoid, itu adalah reaksi normal kok terhadap situasi yang abnormal pada saat ini. Jadi tidak apa-apa kita merasakan perasaan-perasaan yang seperti itu. Nggak usah kita menolak, membuangnya jauh-jauh, menentangnya. Biarkan diri kita merasakan perasaan-perasaan tersebut. Tetapi kalau perasaan itu rasanya terlalu berlebihan, terlalu berkepanjangan, menimbulkan penderitaan bagi kita dan mulai mengganggu fungsi kita sehari-hari, di sini kita perlu melakukan tindakan. Yang pertama adalah lakukan yang namanya self-care. Nah, self-care itu bagaimana kita bisa mengatasi kondisi emosi dan perasaan yang nggak nyaman tersebut. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan. Contohnya adalah teknik grounding ya atau mindfulness. Kita coba bisa fokus kepada hal-hal yang ada di sekeliling kita. Lakukan yang namanya relaksasi dengan bertarik nafas dalam, kemudian buang perlahan-lahan. Atur pola hidup yang sehat, makan makanan bernutrisi, berolahraga teratur, karena itu akan membuat endorfin tubuh akan keluar. Endorfin itu adalah hormon anti-stres. Tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama juga. Itu juga akan membuat jam biologis kita akan kembali teratur, sehingga pikiran-pikiran stres atau yang berlebihan itu bisa berkurang serta hilang. Dan kalau memang diperlukan, jangan ragu-ragu untuk datang ke profesional kesehatan jiwa, seperti psikiater, psikolog, konselor. Mereka semua punya kompetensi untuk bisa membantu kita, untuk bisa mengurangi dan menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang kita rasakan tersebut. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua, rumah sakit saat ini juga memberikan respon terhadap situasi keadaan pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa respon yang dilakukan rumah sakit. Yang pertama adalah memastikan bahwa lingkungan rumah sakit ini aman, sehat, dan nyaman untuk didatangi dan dikunjungi oleh setiap orang yang membutuhkan pertolongan kesehatan. Kita bikin pemeriksaan dengan termogan gitu ya, kita lakukan juga physical distancing, baik itu di antrian ataupun di tempat menunggu, ruang tunggu, saat mengambil obat itu dilakukan juga gitu ya. Kemudian banyak tempat untuk mencuci tangan, hand sanitizer juga kita siapkan. Dan juga rumah sakit menyelenggarakan yang kita sebut telemedicine. Telemedicine ini adalah di mana pasien tidak harus datang ke rumah sakit gitu ya. Dia cukup di rumah saja dan bisa berkonsultasi dengan dokternya dan kemudian obatnya bisa dikirimkan ke rumah tanpa harus dia datang. Tentunya untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu. Kalau memang misalnya dibutuhkan pemeriksaan secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan, kita bisa dengan aman untuk datang ke rumah sakit. Seperti itu kira-kira Pak Imam. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Dr. Argo, dan tentunya ini banyak sekali pelajaran untuk kita, baik dari pembicara 1, 2, 3, dan 4, sehingga kita akan semakin bijak di dalam mengikuti segala ketentuan dari pemerintah dan juga bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kondisi saat ini. Demikian, terima kasih banyak Pak Dr. Argo. Dan kami lihat waktu ternyata sudah hampir mendekati jam 1 waktu Indonesia Barat. Tentunya kalau di timur adalah pada jam 3, waktu tengah adalah jam 2. Sehingga pantas mungkin untuk saat ini kita bisa tutup. Pertama-tama tentunya sebelum kita tutup adalah ucapan terima kasih untuk Bapak Dr. Sony, kemudian Dr. Indah Cahyani, Dr. Samuel, dan Dr. Largo atas semua yang disampaikan dalam acara webinar ketiga ini. Dan tentunya kami sebagai penyelenggara mengucapkan mohon maaf apabila apa yang kami siapkan, apa yang kami sampaikan masih kurang berkenan. Masih ada hal-hal yang kurang. Sekali lagi ingin mohon maaf,
Dan juga terhadap para peserta, ini adalah kesempatan ketiga kami untuk melakukan webinar, dan tentunya kembali juga kami mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang memang belum kami sampaikan karena terkait dengan keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf sekali lagi. Dan sebelum kami tutup tentunya, atau maaf sebelumnya, kami sampaikan adalah bahwa sertifikat nanti akan dikirimkan paling lambat adalah seminggu setelah acara berlangsung. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh pihak panitia apa saja yang akan bisa diikuti. Dan dengan demikian webinar ketiga terkait dengan masalah transportasi, dengan ini kami tutup. Atas nama panitia, ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum. Bapak, kita foto. Oh ya, baik. Mohon maaf nanti kami foto dulu sebelum live masing-masing. Jadi kami akan melakukan foto dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami silakan panitia untuk mengambil atau mentik foto peserta webinar. Silakan. Ya. Bapak Ibu semuanya mohon untuk tahan sedikit, akan saya fotokan. 1, 2, 3, tahan ya. Sebentar. Sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Banyak soalnya. Banyak soalnya. Iya, sebentar. Satu lagi sebentar Bapak Ibu. Ya, sudah Bapak Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di webinar keempat 2 minggu yang akan datang ya, Bu Yani ya. Iya. Ya, baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Infrastruktur Program Studi Teknik Sipil Universitas Pancasila. Jangan lupa like dan subscribe ya. Tekan tombol loncengnya buat dapat notifikasinya.